Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Masuk kepada pembahasan tasrif al-furu', ya. Dan di sini kita hanya membahas 3 mauzun saja, yaitu aujada, kemudian ittasala, dan istauqada. Sisanya, para pendengar sekalian silahkan mengkiaskannya kepada tasrif wazan dasarnya. Seperti tawaratha dan turunannya, silahkan kiaskan kepada tasrif tafa'ala. Tawaqqafa di atas wazan tafa'ala, ya, dan yang lainnya. Aujada yujidu ijadan, fil madinya aujada aujadu, ya, dan seterusnya. Yujidu yujidani yujiduna, tujidu. Nah, ini insyaallah mudah ya untuk difahami. Aujid aujida aujidu, la tujid la tujida, dan seterusnya. Masdarnya ijadan, ijadaini, ijadatin. Ismul fa'il mujidun, mujidani. Kalau ismul maf'ul mujadun, mujadani, dan seterusnya. Ya. Ini tinggal kita melancarkannya, melenturkan lidah kita dalam mentasrif, dibaca sampai kita bisa mentasrif secara lancar. Kemudian ittasala. Ittasala, ittasalu, ittasalat, ittasalata, ittasalna, ittasalta, dan seterusnya. Yattasilu, yattasilani, yattasiluna, tattasilu, dan seterusnya. Ittasil, dan seterusnya. Uttusila, ya, uttusila, yuttasalu, yuttasalani, yuttasaluna, tuttasalu, dan seterusnya. Ismul fa'ilnya muttasilun, muttasilani, muttasiluna. Ismul maf'ulnya muttasalun, muttasalani, muttasaluna. Masdarnya ittisalan, ittisalaini, ittisalatin. Ini tidak banyak catatan khusus untuk ittisala. Tapi yang jelas seperti kita bahas sebelumnya, kesempatan sebelumnya, bahwa ittisala ini asalnya adalah iutasala. Maka kalau diurai berarti masing-masing menjadi iutasala, iutasalu. Ya, mudhari'nya apa? Iutasala, yautasilu. Yautasilu, yautasilani, yautasiluna. Tapi ada ilal maka menjadi ittasala. Nah, demikian ya pembahasan tentang ittasala. Kemudian mauzun istauqada. Kalimat istauqada dan turunannya secara al-furu'. Istauqada, istauqada, istauqadu. Istauqidu, yastauqidani, yastauqiduna, dan seterusnya. Istauqid. Istauqida, istauqid ya berarti nyalakan. Istauqida, istauqidu, istauqidi, istauqida, istauqidna. La tastauqid. Kemudian ustuqida, istauqadu. Istiqadan masdarnya. Istiqadaini, istiqadaini, istiqadatin. Ismul fa'ilnya apa? Mustauqidun, mustauqidani, dan seterusnya. Ismul maf'ul mustauqadun. Ya, ini memang saya baca cepat saja karena saya yakin para pendengar sekalian dan para pengkaji diktat ini insyaallah mudah untuk bagaimana mentasrif secara mandiri, ya, membaca ya, melenturkan lidahnya dan seterusnya. Ya tentu ketika kita mentasrif kita juga memahami dengan betul ya bagaimana makna dari setiap kata yang dihasilkan dalam tasrif yang ada. Dengan kita melihat ini sigohnya apa, maka makna sigoh itu apa? Kemudian diurutkan dengan domirnya itu urutan domir. Domir apa? Maka tinggal disesuaikan. Seperti misalkan istauqid. Kalau istauqidi berarti nyalakanlah olehmu, wahai seorang perempuan. Karena di situ ada domir anti. Urutannya domir anti. Misalkan ada la tastauqida. Nah, di situ domir antuma. Nah, itu maknanya seperti apa? Ya. Mustauqidun berarti orang yang menyalakan. Mustauqidani, 2 orang laki-laki yang menyalakan, dan seterusnya. Ya, kita merujaah lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Dan dengan kita merujaahnya, insyaallah kita kembali membuat ilmu ini tetap lengket atau tetap melekat dalam hati kita. Ya. Nah, demikian pembahasan tentang tasrif al-furu', dan silahkan para pendengar mencari mauzun-mauzun lain
atau silahkan ambil daripada halaman kosakata. Di situ kita tasrif al-furu atau tasrif secara lengkap al-usul dan al-furu untuk kosakata mauzun atau contoh kosakata yang ada. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tambahan sedikit ya sebagai materi bonus, yaitu seputar wazan ifta'ala. Seputar wazan ifta'ala. Disebutkan di situ ifta'ala, ya kalau kita lihat huruf aslinya atau huruf tambahannya adalah alif atau hamzah wasal dan ta. Adapun huruf aslinya yaitu fa'ala. Dan pembahasan ini adalah tentang perubahan huruf ta bab ifta'ala. Jadi huruf tambahan yang berubah yaitu huruf ta kepada huruf lain lantaran didahului oleh huruf-huruf tertentu sebagaimana penjelasan berikut. Jadi untuk ifta'ala ini ya, mauzun-mauzun yang masuk ke dalam bab ifta'ala ini kita perhatikan huruf fa-nya, fa fi'ilnya itu huruf apakah sehingga nanti berpengaruh kepada perubahan ta-nya yang merupakan huruf tambahan. Jadi kan ifta'ala. Di fa-nya itu kita lihat hurufnya apa sehingga nanti berpengaruh kepada huruf ta yang merupakan huruf tambahan dalam wazan atau mauzun bab ifta'ala. Yang pertama adalah berubahnya huruf ta itu kepada huruf dal. Ya, berubahnya huruf ta kepada huruf dal. Ya. Ini ada bila mana fa yang mendahului ta fi'il itu adalah huruf dal dan huruf zai. Ya. Huruf dal dan huruf zai. Sebagaimana contoh iddama'a. Iddama'a yang berarti berlinang air mata. Iddama'a itu asalnya adalah idtama'a. Jadi dumu' itu air mata ya. Dumu' itu air mata. Dal, mim, dan ain. Kemudian ada di situ tambahan hamzah wasal dan ta. Sehingga masuknya bab wazan ifta'ala. Sehingga menjadi idtama'a. Dan ketika idtama'a ini, kita lihat di situ, huruf yang mendahului ta adalah berupa huruf dal, maka ta yang ada itu berubah menjadi dal. Sehingga menjadi iddama'a. Dan karena adanya dua dal, maka ditasdidlah itu, dua dal tersebut menjadi satu dengan diberi tanda tasdid. Contoh lain, atau huruf lain. Masih berubahnya huruf ta kepada huruf dal. Bila memang yang mendahului huruf ta itu adalah dal, maka juga ta berubah menjadi dal. Contohnya adalah idzakara. Idzakara. Ya. Asalnya apa? Idzakara. Idzakara. Ya. Idzakara asalnya adalah zakara. Menyebutkan. Ya, zakara yang berarti menyebut. Maka ada istilah zikir, berzikir berarti menyebut, mengingat. Idzakara asalnya apa? Idzakara. Lantaran yang mendahului ta fi'il atau ta tambahan itu adalah huruf dal, maka ta berubah juga kepada huruf dal sehingga menjadi idzakara. Yang kemudian selanjutnya berubah lagi dalnya menjadi idzakara. Ya. Jadi ingat. Ya, maknanya apa? Jadi ingat. Teringat. Kemudian berikutnya masih dalam perubahan ta kepada dal, yaitu bila mana huruf yang mendahulunya adalah yaitu fa fi'ilnya berupa zai.
Jadi yang kita perhatikan di sini fa fi'ilnya. Kalau fa fi'ilnya itu berupa dal, zal, dan zai, maka taknya berubah menjadi dal. Contoh lain, contoh untuk zai adalah izdajara. Izdajara. Ya. Izdajara, zajar yang berarti meninggalkan atau apa ya? Saya lupa. Saya lupa makna zajar. Coba para pendengar nanti ke kamus apa makna zajar, zajara, kemudian nanti di situ ada masuk penambahan huruf hamzah wasl dan ta sehingga menjadi istajara, yang kemudian taknya berubah menjadi izdajara, muzdajir. Ya, maknanya apa? Saya lupa. Saya ragu untuk mengatakan makna izdajara itu apa. Apakah meninggalkan atau makna yang lain? Kayak sepertinya bukan meninggalkan. Coba nanti para pendengar membuka ya makna izdajara. Ya, jadi di situ izdajara taknya berubah menjadi huruf dal, sehingga asalnya istajara menjadi izdajara. Ini yang pertama. Jadi berubahnya tak kepada huruf dal. Yang kedua berubahnya tak kepada huruf ta. Berubahnya huruf ta kepada huruf ta. Nah, jadi di pembelajaran pembahasan tasmen ya kalau nggak salah, di awal-awal itu di bab pertama sempat disebutkan tentang masalah al-ibdal. Cuma secara ringkas ya, secara singkat saja, singkat banget itu. Ibdal itu berubahnya huruf kepada huruf yang lain. Dan kalau kita membuka referensi seperti disebutkan di dalam, misalkan dalam satu referensi yaitu buku Durus An-Nahwiyah milik Mustafa Hifni Nasif. Di situ ada huruf-huruf yang memang digunakan untuk ibdal. Jadi huruf-huruf tertentu dikelompokkan, huruf-huruf yang memang biasa dipakai untuk dalam kaidah ibdal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tak berubah menjadi dal, tak berubah menjadi ta, ya. Dan kali ini adalah kelompok tak yang berubah menjadi ta. Itu bila mana fa fi'ilnya berupa sad, dad, ta, dha. Sad, dad, ta, dan dha. Ya. Coba kita lihat contoh masing-masing untuk huruf-huruf yang ada. Fa fi'il berupa sad. Contohnya adalah istalaha. Ya, ini artinya berdamai. Ya. Istalaha asalnya apa? Solaha atau soluha. Kemudian mengalami penambahan menjadi istalaha. Ya. Ya mungkin berubah huruf tak kepada ta ya untuk menyesuaikan huruf sebelumnya. Karena memang huruf sebelumnya adalah huruf, kalau dalam bahasa ilmu tajwid itu huruf tafkhim, huruf yang tebal. Maka huruf berikutnya agar mudah dalam pengucapan, digantilah dengan huruf yang tebal juga dalam pengucapan. Kalau tak kan tipis, dia tarakik. Maka asalnya istalaha menjadi istalaha. Untuk dot contohnya adalah idtaja'a, yang berarti apa? Berbaring. Dalam ayat apa itu? Atau dalam hadis ya, saya lupa. Muttaji'un. Ya intinya idtaja'a ya. Idtaja'a ya, asalnya dhaja'a yang ketika mengalami penambahan iftala menjadi idtaja'a. Taknya berubah menjadi ta sehingga menjadi idtaja'a. Itta'ana. Kemudian huruf yang untuk ta ya juga asalnya itta'ana menjadi itta'ana. Ya. Untuk dha contohnya idtalama asalnya idtalama. Terzalimi ya. Dan contoh-contoh lain daripada perubahan huruf ta kepada huruf ta yang ada pada banyak mauzun. Ketika membahas ini sebetulnya bukan masalah pembahasan bina misal saja ya. Tapi berlaku juga untuk bina-bina yang lain. Misalkan ada dalam bina ajwaf. Kalau memang di situ ada mauzun yang masuk dalam bab ifta'ala, ya mauzun ajwaf masuk dalam ifta'ala, atau misalkan naqis, atau bahkan misalkan salim, ya, yaitu mauzun yang memang tidak ada hamzahnya, tidak ada huruf kembarnya, dan tidak ada huruf illahnya. Ya, jadi berlaku untuk semua bina, nggak cuma bina mithal saja. Ya, cuma karena memang kita menyelipkan pembahasan ini di akhir pembahasan bab bina mithal saja. Karena memang di situ ada pembahasan ittasala. Cuma sebenarnya nggak ada kaitannya masalah ini dengan ittasala, tidak ada kaitannya. Ini masalahnya adalah perubahan ta yang merupakan huruf tambahan ini kepada huruf lain. Ya. Jadi bukan masalah dengan ittasala, tapi ini pembahasan ifta'ala secara khusus, yaitu berubahnya huruf ta
Kalau ittasola kan dia yang berubah adalah fa-nya ya kan. Iutasola yang berubah wawunya menjadi ta. Tapi kalau di sini yang berubah adalah taknya yang merupakan huruf tambahan. Ya. Jadi misalkan seperti kalau dalam eh, halaman sampul belakang itu disebutkan kata istobara. Dikatakan dalam ayat wastabir li'ibadatih. Dan situ diambil contoh kata atau contoh jumlah istabir li'ibadatillah. Istabir, istabara. Nah, itu asalnya adalah apa namanya? Sobara yang berarti sabar. Kemudian mengalami penambahan huruf menjadi bab ifta'ala yaitu menjadi istabara. Istabara. Nah, ketika itulah maka taknya berubah menjadi ta sehingga menjadi istabara. Sehingga kalau kita katakan istabir itu wazannya apa? Maka wazannya adalah ifta'ala. Nah, demikian sekilas pembahasan tentang faedah dalam perubahan huruf ta bab ifta'ala melihat huruf-huruf yang mendahulunya yaitu tepatnya di fa fi'ilnya. Huruf apakah itu maka disesuaikan. Apakah dia berubah menjadi dal atau apakah berubah menjadi ta. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.